Laptop 6 juta bisa gaming dan editing. Ini dia pilihannya. Yo guys, Sarah Gadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop 6 jutaan ya, 6 jutaan terbaik untuk bisa kamu beli di awal tahun 2025. Seperti biasa, kita akan langsung ngebahas 5 laptop rekomendasi yang seperti biasa juga kita udah sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. So, kalian bisa cek aja nanti ya sampai segmen 5 mana laptop yang paling pas. Karena ya kalau nggak salah ingat ada laptop yang memang diperuntukkan untuk main game kalau kalian mau performa kencang. Ada juga laptop yang diperuntukkan untuk jangka panjang ataupun produktivitas. So ya, again, pastikan tonton sampai habis, dan yang paling penting jangan lupa subscribe dulu. Oke, terima kasih, dan kita langsung ke nomor yang pertama. Laptop 6 jutaan terbaik awal tahun 2025 yang pertama adalah Axio MyBook Hype 7. 2 tahun lalu ketika gue ditanya laptop 6 jutaan terbaik ataupun pas lagi bikin skrip ya, nyari laptop 6 jutaan terbaik, gue suka bingung karena speknya itu serba nanggung. Kayak misalkan ya, lo mau cari laptop dengan performa kencang tapi layarnya burik, tapi lo pengen layar yang bagus cuman performanya ya tadi nanggung juga. Bahkan saking nanggungnya pakai Celeron gitu kan kayak. Tapi tahun 2025 ini udah jauh lebih bagus dan jauh lebih menarik, serta bisa gue bilang ya sebagai salah satu waktu terbaik buat kalian kalau mau beli laptop di harga 6 jutaan. Contohnya ya si MyBook Hype 7 dengan budget 6,5 juta, lo udah bisa dapetin spek paket lengkap. Mulai dari performa yang udah kenceng berkat Ryzen 7 5825U, baterai 45,6 watt yang bisa bertahan hingga 8 jam, sampai layar kinclong 14 inch IPS Full HD. Good job! Kita bahas performanya dulu. Ryzen 7 5825U yang ditemani grafis AMD Radeon, RAM 16GB DDR4 3200 MHz, dan SSD 512GB NVMe merupakan kombinasi yang pas buat melibas segala jenis kerjaan. Mau itu kuliah, sekolah, sampai editing sekalipun. Yaps, laptop ini udah bisa ya dipakai ngedit Full HD di Premiere Pro dengan lancar. Gamingnya gimana bang? Nah ini juga tentunya udah bisa ya. Main game kayak GTA 5, Shadow of Tomb Raider, atau Far Cry 5 itu udah bisa. Asalkan resolusinya ya dijaga lah ya. Kalau GTA mungkin bisa Full HD, atau game lain kayak si Far Cry ya di resolusi HD aja. Intinya jangan ngeyel ya, apalagi lu minta 4K kan kayak. Oke. Untuk ergonomi sendiri, Hype 7 memiliki bobot di 1,41 kg dengan tebal di 1,98 cm. Dikombinasikan dengan baterai 45,6 Wh yang bisa bertahan sekitar 8 jam pemakaian, laptop ini jadi cocok buat lo yang suka bepergian. Jadi kayak suka ke cafe atau ke kuliahan, ya mantep gitu. Performa dan juga baterainya tadi. Ya, jadi nggak usah ribet lah ya bawa-bawa charger. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 6 jutaan terbaik awal 2025 selanjutnya adalah Asus VivoBook Go 14 E1404FA. Gue paham, meskipun Axio hadir dengan laptop yang maco, tapi tetap aja ada sebagian dari kalian yang lebih nyaman beli laptop yang brandnya internasional. Ya contohnya kayak Asus atau enggak Lenovo. Ya sebenarnya nggak apa-apa lah ya, karena kita juga ada rekomendasinya buat kalian. VivoBook Go 14 di harga 6 juta lebih 100.000, lo udah bisa dapetin laptop yang mumpuni buat kerja dan juga kuliah. CPU-nya udah pakai Intel Core i3 1215U dengan Intel USD grafis, RAM-nya 8GB LPDDR5 5500 MHz dual channel onboard, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Nah, spek yang ini juga sebenarnya udah oke banget ya buat ngedit di Premiere Pro dengan preset Full HD. Ya, paling kalau nge-lag dikit maklumin aja ya.
Atau kalau nggak mau nge-lag ya pakai CapCut aja, kayak editor gadget. Oke. Ya, kalau buat main game sebenarnya sih bisa-bisa aja, asal game yang ringan ya, kayak Valorant dan CSGO. Nah, lanjut ke aspek layar, VivoBook Go 14 dibekali layar 14 inch beresolusi Full HD dengan panel TN. Secara resolusi ini udah bagus, tapi kok panelnya TN? Kan kayak... Ya, at least masih cukup oke lah buat kegiatan sehari-hari. Yang penting, laptop ini karena buat kuliah ya, bobotnya wajib ringan. Nah, VivoBook Go ini hadir dengan berat 1,4 kg dengan tebal di 1,79 cm. Terus, baterai 42 Wh-nya juga bisa dipakai sampai 7 jam pemakaian. Nggak lupa portnya juga udah lengkap dan ada HDMI-nya, biar nggak usah beli dongle lagi. Laptop 6 jutaan terbaik yang ketiga adalah AdvanWork Plus Ryzen 5. Bah, ini mah nggak usah ditanya lah ya, karena setiap kita bikin rekomendasi laptop 6 jutaan, Work Plus ini pasti nongol gitu kan, kayak nggak bosen apa ya. Dan gue juga bosen juga sih sebenarnya, jadi kayak ya udahlah lu langsung beli aja di keranjang. Oke. Ya, gimana nggak misuh-misuh, Pak? Lagian ngasih harga kok 6 juta gitu ya, padahal speknya setara laptop 8 juta. Nih, gue sebut aja ya, performanya. Udah pakai AMD Ryzen 5 6600H dengan Radeon 660H. Terus, RAM-nya 16GB DDR4 6400 MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Sebagai informasi, Ryzen 5 6600H ini secara performa itu udah setara dengan Core i5 12450H yang biasanya ada di laptop 8-9 juta. Alhasil, Work Plus yang harganya di 6,7-6,8 juta ini jadi salah satu laptop yang paling handal di kelas harganya. Dan ya, definisi handal ini ya tentu buat kerjaan sehari-hari. Mau itu ngerjain laporan di Word, mau bikin desain di Canva, ataupun disuruh jadi editor dadakan ya sama bos, semuanya bisa dijalankan dengan lancar. Kalau main game bang, ya lancar juga lah. Kayak GTA 5, Shadow of Tomb Raider, dan Valorant ya, itu udah pasti itu lancar ya guys ya. Kencang ini mah ya. Nice. Selain performa, layar AdvanWork Plus juga udah bagus. 14 inch beresolusi Full HD. Ya, yang pasti bukan layar TN. Oke. Terus, baterainya juga cukup badak, 58 Wh yang bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Mau bawa laptop ke kampus? No worry, karena bobot dari Work Plus ini tergolong ringan di 1,3 kg dengan tebal 1,78 cm. Udah kayak sales banget ya gue. Oke. Last but not least, port dari laptop ini udah lengkap dan sudah ada SD card reader-nya. Ini bakal membantu banget ya buat para editor. Nice. Laptop 6 jutaan terbaik selanjutnya adalah HP 15s FQ5374TU. Laptop alternatif yang nggak ada spesialnya. Oke, bercanda ya Pak ya. Ya tentu ini ada bagusnya lah. Kalau nggak ada bagusnya ya ngapain kita rekomendasiin. Ya paling enggak laptop ini salah satu yang terlaris lah ya. Udah terjual ratusan di Shopee. Entah karena kualitasnya atau karena korban iklan kali ya. Oke, bercanda lagi ya. Udahlah, kita langsung bahas aja spek laptopnya. HP 15s ditenagai CPU Intel Core i3 1215U dengan grafis Intel UHD, RAM-nya udah 8GB ya, DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya ini udah 512GB M.2 NVMe. Sebenarnya ya, memang secara spesifikasi tadi, kalau kita bandingkan dengan 3 laptop sebelumnya, ya jujur nggak ada yang spesial. Cuman kalau buat kuliah dan kerja, ini udah mumpuni kok. Ya bisa lah dipakai buat bikin laporan, presentasi, ataupun ngedesain tipis-tipis. Tapi bukan berarti desain 3D juga ya Pak. Kalau itu mah nge-lag. Oke. Soal layar sendiri, HP 15 dibekali layar 15,6 inch IPS beresolusi Full HD. Yaps, bukan DN ya. Jadi setidaknya secara kualitas layar udah nyaman buat dipakai sehari-hari
bisa juga dipakai nonton film. Nah, kalau mau maraton film, baterai 41 Wh-nya ini juga bisa dihajar sampai 8 jam nonstop. Terus buat lo yang doyan bepergian nih, Edge P15s juga bisa bikin lo nyaman berkat bobotnya ini di 1,41 kg dengan tebal di 1,79 cm. Adapun portnya ini udah lengkap sehingga nggak usah ribet-ribet lah bawa dongle ini tuh. Nggak kayak laptop yang mahal itu, yang dongle kayak apaan ya? Okay. Laptop 6 jutaan terbaik awal 2025 yang terakhir adalah Acer Aspire Lite AL114M. Laptop yang juga konsisten ada di list rekomendasi Acer Aspire. Well, memang brand satu ini suka ngasih seri laptop Aspire-nya dengan spesifikasi menarik yang biasanya ada di range harga 5-8 jutaan. Ya, kayak di Aspire ini, udah pakai Intel Core i3 1215U dengan grafis Intel USD, RAM-nya udah dikasih 8GB ya, DDR4, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Asik banget nih tuh. Okay. Nah, berkat kombinasinya, laptop 6,4 juta ini jadi layak untuk dipakai buat kebutuhan sekolah, kuliah, dan kerja. Terus, layar 14 inch WUXGA-nya juga udah berpanel IPS, bakal manjain mata lo, terutama ya yang doyan nonton film. Soalnya, resolusi WUXGA ini sedikit lebih tajam daripada Full HD, jadi ya akan lebih nyaman lagi. Terus nanti kalau mau nonton itu bakalan lebih kelihatan gitu. Rasengannya, ini kan nonton Naruto maksudnya Pak, Naruto. Wibu! Ngomongin soal nonton ya, baterai 57 Wh-nya udah bakal kuat dipakai maraton film sampai 8 jam nonstop. Terus kalau udah bosen, bobot 1,39 kg dengan tebal 1,69 cm-nya juga nggak akan bikin lo mager lah, atau at least nggak bikin pegel pas lo mau nongkrong ke cafe atau ke kampus. Ya enggak lah, kan laptopnya ditaruh di meja. Terakhir, laptopnya udah lengkap dan betul banget, up to date atau kekinian. Ya, mantap nggak tuh template-nya? Good job! Yo guys, itu dia 5 laptop harga 6 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di awal tahun 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa ada di deskripsi ya, Ya, bisa ditemukan di deskripsi. Dan kalau mau ya bisa cek juga di keranjang YouTube Shop. Di sana udah ada harganya, dan kalau kalian kepo pun ya tinggal klik aja. Bisa langsung ke toko-toko terpercaya. Siapa tahu kan lagi ada diskon, ya lumayan. Diskon 500.000 gitu misalkan ya. Dan buat kalian yang punya kritikan, saran, masukan apapun itu, silahkan drop aja di kolom komentar, dan nanti semoga Ragadget bisa balas. Serta jangan lupa subscribe Ragadget biar kita lebih semangat lagi untuk bikin konten rekomendasi. Yo, terima kasih sekali lagi, nafasnya sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.